Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan hasil presentasi saya yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, perkenalkan, nama saya Feby Claudia Zizki Laude dengan nomor stambuk M1B118089. Masuk pada rumusan masalah. Kita akan membahas politik hijau, ekonomi hijau, kota hijau, bangunan hijau, industri hijau, teknologi hijau, dan yang terakhir yaitu organisasi hijau dan perilaku hijau. Langsung saja kita masuk pada yang pertama, politik hijau atau green politik. Secara struktural negara, masalah lingkungan dikaitkan dengan demokrasi dan output politik, yaitu adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintahan. Model ini sudah banyak dilakukan di negara maju. Contohnya seperti Norwegia dan Jerman. Oleh karena itu, politik hijau memerlukan bangunan siklus hijau sistem politik atau Green Party. Next, ekonomi hijau. Ekonomi hijau dapat dianggap sebagai konsep pembangunan rendah emisi, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, dan menunjung tinggi kesetaraan sosial. Dalam konsep ini, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan harus didorong oleh investasi publik dan swasta yang mengurangi efisien dan polusi. Adapun prinsip ekonomi hijau menurut UNEP seperti di bawah ini. Next, prinsip ekonomi hijau menurut SUMA. Ada 4, yaitu mengutamakan nilai guna, mengikuti aliran alam, rapi dan keragaman fungsi, dan yang terakhir, skala tepat guna atau skala keterkaitan. Adapun selanjutnya yaitu kota hijau atau Green City. Kota hijau mempunyai kesamaan dengan konsep kota yang berkelanjutan, yang menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan sosial dalam pembangunan kota. Adapun komponen atau dimensi kota hijau yaitu tanah tata guna tanah, transportasi, bangunan ruang terbuka hijau, jaringan prasarana dan limbah, sistem energi, hidrologi, dan udara sinar matahari. Next, indikator kota hijau. Apa itu indikator kota hijau? Indikator kota berkelanjutan adalah unit-unit informasi yang secara bersamaan dapat menggambarkan keberadaan suatu kota yang berkelanjutan atau tidaknya. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, bangunan hijau atau green building. Istilah green building merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan. Penggunaan sumber daya secara efisien selama proses pembuatannya hingga pembongkarannya. Tujuan dari bangunan hijau adalah dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan lingkungan, binaan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alam dengan cara efisien menggunakan air dan sumber daya alam. Aspek penilaian bangunan hijau meliputi tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kualitas udara. Adapun penerapan bangunan hijau yaitu efisiensi air, efisiensi energi, efisiensi bahan material. Selanjutnya, industri hijau atau green industry. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada 2 tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Di dalam sistem ini, dioptimalkan siklus material mulai bahan mentah hingga menjadi bahan jadi, komponen, produksi, dan pembuangan.
Dalam hal ini, konsep industri hijau dan strategi implementasi industri hijau. Next, teknologi hijau. Green teknologi adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Green teknologi masih dikembangkan hingga kini, mengingat kerusakan-kerusakan yang diakibatkan teknologi sendiri. Ada beberapa teknik untuk menerapkan sustainable, produk daur ulang, inovasi teknologi baru, energi terbarukan, bangunan yang ramah lingkungan, dan yang terakhir, kimia hijau dan teknologi nano hijau. Selanjutnya, organisasi hijau atau green organization. Berikut adalah daftar organisasi lingkungan yang terkenal. Yang pertama, global, yang kedua, regional, yang ketiga, organisasi pemerintahan Indonesia yang kita kenal Kementerian Lingkungan Hidup, dan yang terakhir, organisasi non-pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, perilaku hijau atau green behavior adalah salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.